Oke, halo halo halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama Meong di AM Station. Yeay. Oke, Bro ya, sepertinya kita akan melihat kembali trio MVP-nya dari Jongkwanjang akan segera kembali, Bro ya. Mungkin tapi dengan formasi yang sedikit berbeda gitu, Bro ya. Di sini udah dikonfirmasi ya dari Jongkwanjang, mereka akan perpanjang kontraknya dari Yoo Mae-son dan juga Lee Son-woo, Bro ya. Tinggal An Yerim nih, belum ada kabar gitu ya. Nah, sementara juga ada info lain dari sponsorship V-League tahun depan guys ya, yang merupakan sponsornya yang juga mensponsorin Pink Spider guys, yaitu asuransi Hankook Life nih bro. Waduh, waduh ya, karena tahun sebelumnya atau di musim ini yaitu disponsorin oleh Korean Air atau Jin Air nih, yang juga merupakan sponsornya dari tim Jumbos atau Korean Air nih yang juga juara tahun ini bro ya. Walaupun kemarin sempat ada ya kontroversi lah di tim putra gitu bro ya. Nah, tahun depan atau musim 2026-2027 itu sponsornya dari tim sponsor Pink Spider guys. Oke, ini menarik gitu bro ya. Kemudian juga dari updatean dari semua pemain ya. Kalau hari ini sih Myong lihat semuanya resigned semua ya. Jadi perpanjang semua sih guys ya. Tidak ada yang pindah tim ya. Nanti kita akan bahas semuanya gitu bro ya. Jangan lupa untuk di subscribe dulu ya, di like, di komen, di nyalakan loncengnya, dan langsung nih kita monitor. Oke, yang pertama bro, dari updatean pemain-pemain Jongkwanjang dulu guys ya. Akhirnya muncul nih guys ya kabarnya dari Yoo Mae-son ya, yang ternyata perpanjang kontrak lagi dengan Jongkwanjang untuk 3 tahun ke depan bro ya. Waduh, sepertinya sih Jongkwanjang ini akan jadi tim terakhirnya dari Yoo Mae-son sih sebelum dia pensiun gitu bro ya. Kemudian dari Lee Son-woo juga perpanjang guys ya, pemain yang serba bisa, OHOP ataupun middle blocker ya. Karena kemarin sempat dicoba jadi middle blocker guys setelah Jong Woo-young cedera gitu bro ya. Jadi aman lah untuk setter dan middle blocker kita gitu guys ya. Sementara untuk An Yerim ini masih belum ada kabar ya, tapi sepertinya sih bakal perpanjang ya. Karena An Yerim ini pemain grade B, murah ya. Cuman di angka 50 sampai 100 juta maksimal gitu ya. Jadi ini ya bisalah diperpanjang gitu bro ya, lumayan ya. Tapi ada satu pemain juga yang kita harapkan ya menjadi kompensasi dari transfernya Jong Woo-young ke Pink Spider ya. Kemudian juga dari pihak Pink Spider-nya ini udah ada kabar guys ya. Mereka sudah perpanjang 3 pemain mereka ya. Yang pertama ada Kim Suji bro ya, dengan gaji totalnya di angka 200 juta won guys. Ini murah ternyata bro ya. Dengan annual salary atau gaji pokoknya 100 juta won plus opsi 100 juta won guys ya. Kemudian libero mereka Do Subin yang totalnya di 140 juta won dengan annual salary atau gaji pokok 100 juta won plus opsinya 40 juta ya. Plus ini ada Park Min-ji bro ya, yang ternyata ini juga FA, tapi ini FA internal guys ya. Ini I don't know, ini FA apa lagi nih ya. FA internalnya dari Pink Spider bro ya. Oke, Park Min-ji dengan totalnya di 70 juta won guys ya, dengan gaji tahunan di 60 juta won plus opsi 10 juta won guys. Murah ternyata bro ya, bidadarinya dari Pink Spider ini guys ya. Bolehlah jadiin kompensasinya dari Jong Woo-young nih ya, biar ke respak sekalian bro ya. Di sini sih Mio ngebayangin bro, kalau misalnya jadi nih ya Park Min-ji sebagai pemain kompensasi ya, wah ini respak wah gila-gilaan gitu bro ya. Ada Park Min-ji plus Park Hae-min plus Choi So-hyun ya, dan semoga juga Go Ye-rim ya, kan Go Ye-rim ini dari paper masih belum jelas nasibnya ya, bisalah diambil ke Jongkwanjang gitu bro ya. Plus Go Ye-rim, guys ini bidadari ngumpul semua di Jongkwanjang bro ya. Stadion Daejeon penuh nih tahun depan ya. Oke, itu sih kalau keinginan Meong gitu ya. Kita masih belum tahu apakah nanti Pink Spider akan memberikan pemain kompensasi atau tidak ya kepada Jongkwanjang gitu bro ya. Tergantung kesepakatannya kemarin dari transfernya Jong Woo-young ya. Apakah 2 kali gaji plus pemain kompensasi atau 3 kali gaji tanpa pemain kompensasi gitu bro ya. Oke, sementara untuk pemain luarnya dari Jongkwanjang kita masih menunggu ya. Untuk pemain kota Asia itu pengumuman terakhir deadline-nya itu di akhir bulan ini ya. Jadi kemungkinan sih kalau misalnya Mega jadi kembali ke Korea itu bakal diumumkan setelah Proliga selesai atau akhir bulan ini gitu bro ya. Nah, sementara untuk pemain kota asing ya itu masih menunggu untuk nanti di drafting pemain asing ya di tanggal 7 sampai 10 Mei atau bulan depan gitu bro ya. Yang di sini pun Respak masih berpeluang besar untuk bisa drafting pertama guys. Ingat, masih berpeluang guys ya, belum pasti ya. Jadi nanti waktu di drafting ya, waktu pengocokan bola-bolanya ya, itu jumlah bolanya Jongkwanjang paling banyak. Jadi untuk peluangnya bolanya dari Jongkwanjang itu keluar pertama itu lebih gede gitu bro ya. Tapi bisa juga nih ternyata yang keluar bola pertama itu bolanya GS Caltech misalnya ya, yang cuma ada 5 buah, atau bolanya Hypas yang cuma ada 10 buah ya.
atau bolanya Hyundai yang cuma ada 15 buah ya, dan terus sampai Jong Kwanjang di 35 buah gitu bro ya. Jadi kita tunggulah nanti ya, semoga lah Jong Kwanjang bisa pick yang pertama gitu bro ya. Dan kita masih belum tahu apakah Jong Kwanjang masih tertarik untuk mengembalikan Vanja Bukilik ya, atau ini dari pihak Jong Kwanjangnya sudah punya incaran pemain baru ya untuk bermain di posisi outside hitter gitu guys ya. Dan untuk daftar pemain asing yang ikut tryout tahun ini ya, bisa kalian cek di sini ya, atau nanti linknya yang cantumin di bawah ya, bisa kalian download dan kalian review sendiri guys ya, pemain-pemain di posisi OH yang bagus-bagus tuh siapa aja selain Bukilik gitu bro ya. Tapi sih kalau yang berharapnya Bukilik bisa balik gitu bro ya. Jadi untuk tahun depan itu MVP di Jong Kwanjang kembali gitu bro ya. Megawati, Vanja Bukilik, dan P-nya ini Park Hae-min ya, bukan Pyo Seung-ju lagi bro ya, karena Pyo Seung-ju pindah ke Pink Spider gitu guys ya. Oke, itu sih untuk di Jong Kwanjang ya. Sementara kabar yang lainnya dari federasi atau dari sponsornya Kovo ini bro ya. Oke, jadi bro ya, untuk sponsornya V-League tahun ini ya, atau musim ini ya, itu disponsorin oleh Korean Air ya, yang juga merupakan sponsornya dari tim Jumbos nih di divisi putra bro ya, yang juga juara tahun ini guys. Kemarin mengalahkan Hyundai Capital bro ya. Walaupun sempat ada ya kontroversi lah dari pengadilan wasit gitu bro ya. Tapi seperti itu kondisinya untuk di sponsorship Kovo musim lalu gitu bro ya. Nah untuk musim depan ya, sponsor V-League ini berubah ya. Tidak lagi Korean Air guys ya, melainkan Hankook Life Insurance ya, yang juga merupakan sponsor utama dari tim Pink Spider ini bro. Oke. Jadi memang guys ya, Pink Spider ini tim kaya gitu bro ya. Bahkan sponsorship mereka juga ikut mensponsorin liganya gitu bro ya. Oke, dan di sini sempat ada pernyataan ya dari pihak asuransinya atau dari pihak Hankook Life Insurance-nya ya. Di sini mereka bilang sangat bermakna untuk bermitra dengan V-League yang telah memantapkan dirinya sebagai olahraga nasional. Kami akan lebih memperkuat penciptaan nilai sosial ya melalui olahraga dan komunikasi dengan penggemar. Oke ya, sementara dari pihak Kovo-nya atau federasinya menyatakan berdasarkan fondasi sponsor yang stabil, kami akan menyediakan pertandingan berkualitas lebih tinggi dan layanan penggemar yang lebih beragam. Oke, itu guys ya pernyataan dari sponsorship dan dari pihak federasinya bro ya. Oke, jadi ini bro ya untuk info kita hari ini ya, untuk transfer pemain hari ini tuh tidak ada yang pindah tim ya, semuanya perpanjang kontrak dengan tim asalnya ya. Dari Hwang Min-kyung tetap di IBK, Young Hae-son tetap di Jong Kwanjang ternyata, Caltech, Hyundai juga sama perpanjang kontrak pemain-pemain mereka gitu bro ya. Sementara untuk pemain kota Asia dan pemain asing masih menyusul gitu bro ya. Oke, see you on the next video. Bye bye.